Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abadah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatan pada kita semuanya. Yang alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadikan pahala bagi kita kelak. Tidak lupa salam dan sholawat terhadap junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan jamaah sholat subuh yang insya Allah karuniakan segala kebaikan. Hari ini saya mencoba untuk membawa background dari saya kesehatan. Banyak sekali sekarang, apalagi sekarang ya dengan musim pandemi ini, jadi banyak orang kehilangan pekerjaan, kemudian mereka yang nggak siap-siap pasti akan menjadi stres yang berat. Nah di sini saya mencoba membiarkan, mungkin kita sering mengalami sakit kepala yang kadang-kadang kita remehkan, padahal itu nah, mungkin banyak kita remehkan, jadi kita gampangin aja. Kadang-kadang kalau sering sakit datang, kepala sakit, pusing, berat itu kadang-kadang langsung kita ngambil minum Dekolgin. Nah padahal sakit kepala itu sendiri kalau terlalu sering itu juga nggak bagus untuk kondisi kita. Karena banyak sekali sekarang di rumah sakit yang saya jalani setiap hari ini, mereka kebanyakan sakit-sakit kepala karena kondisi-kondisi yang sekarang ini yang mereka tidak bisa terima. Jadi kayak semacam depresi atau stres, tapi mereka sendiri tidak mengalami seperti itu. Padahal dari cara mereka berbicara itu menunjukkan depresi yang berat. Saya pernah mendapatkan pasien tuh satu hari itu menghabiskan satu minyak angin yang kira-kira agak besar itu, mereka tempelkan di hidung setiap hari selalu beli. Ternyata saya tanya ke istrinya, dia di salah satu kerja di pemerintahan di tempat yang basah, katanya terus dipindah ke tempat yang kering. Akhirnya dia sendiri mengalami stres, tapi dia nggak bilang kalau dia stres. Kenapa Pak? Kebalik. Nah jadi beberapa gejala-gejala sakit kepala itu bisa ditunjukkan atau bisa kelainan-kelainan yang didapatkan di bagian kepala ataupun organ lainnya. Nah, saya coba mengungkapkan secara global, secara umum, gejala-gejala sakit kepala dan cara penanganannya. Jadi ini sebetulnya bisa terdiagnosa sendiri. Jadi biar kita sendiri tidak banyak terlalu minum obat. Nah, apakah normal sering sakit kepala? Sakit kepala adalah keluhan nyeri yang cukup ringan. Namun jika Anda terlalu mengalami ini tentu saja bukan hal yang normal. Dikutip dari Mayo Clinic, bila Anda merasakan sakit kepala setiap hari atau setidaknya 15 hari berturut-turut atau lebih dalam sebulan, Anda bisa dianggap mengalami sakit kepala yang kronis. Kalau sakit kepala yang kronis itu pasti akan terjadi perubahan di dalam kepala. Bisa dari pembuluh darahnya, bisa dari bentuk jaringannya, bisa juga dari pelapis otaknya. Jadi otak ini namanya ada pelapisnya, itu durameter. Jadi pelapis ini tidak boleh mengalami peradangan. Jadi banyak yang kita lakukan kesalahan itu waktu kita punya bayi, Pak. Jadi kalau kita punya cucu atau punya anak kecil, sering kita lempar tuh Pak ke atas, kita tangkap lagi. Nah itu nggak boleh, ada goyangan.
di liquor cerebrinya, jadi di cairan otaknya tuh akan ada goyangan. Itu yang harus dihindarin dari ini awal. Nah, kondisi bahkan dapat berlangsung berbulan sedikitnya 3 bulan. Nah, kalau sakitnya sudah lebih dari 1 bulan atau 3 bulan, kita harus menjalani kayak tes MRI. Apakah ada kelainan di situ atau saya punya teman satu kos dulu waktu saya belum nikah. Jadi cerdas Pak, dia tunjukin name-nya dia tuh 10 semua Pak, hasil name-nya. Suatu saat next, itu dia mengalami pusing, pergi ke internis, dikira hipertensi. Dikasihkan hanya obat hipertensi. Tapi pusing tuh jarang hilang, sering muncul lah, sampai berbulan-bulan gitu. Nggak taunya setelah di MRI, ada cancer, pas di otaknya tuh udah sebesar telur. Jadi dia kalau melihat kanan kiri itu nggak kelihatan, dia hanya kayak kuda Pak, lurus. Nah, lama-lama 3 bulan berikutnya lurusnya pun nggak kelihatan, jadi benda yang di depan tuh nggak kelihatan. Terus akhirnya saya bilang, sudahlah tawakal aja, kalau udah gini memang nggak ada obatnya. Akhirnya sih ya dia nekat berobat sama alternatif, digabung Pak. Nah, digabung itu 3 bulan berikutnya dia bisa kerja. Tapi hanya bertahan 2 bulan dia bekerja. Karena di sininya udah lupa semuanya Pak. Dia di IT, di keuangan kita, semua pajak apa rumah sakit dia yang megang, dah kuncinya cuma dia. Jadi dia lupa sendiri PIN-nya, passwordnya. Jadi kasihan juga Pak, meres otak sampai sore tuh nggak keluar, nggak bisa. Terus minggu berikutnya dia kambuh lagi, akhirnya dioperasi di PONS. Habis dioperasi bagus, saya bilang ya bagus lah, mudah-mudahan bisa ini. Tapi biasanya cancer kalau dioperasi, kalau nggak bersih, akarnya kan lebih cepat gerak Pak. Kalau cancer itu kuncinya di situ. Makanya jarang sekali cancer di ini paling di kemo. Karena kalau di kemo pun sebetulnya tidak memberikan harapan Pak, hanya mengulur waktu aja memperlambat pergerakan cancer. Karena bapak saya juga almarhum meninggal kena cancer hati. Waktu saya lihat hasil labnya semuanya udah di apa aja dok? Saya bilang nggak ada obatnya nih, saya bilang. Karena Pak kasihan Pak, cancer itu kalau lagi kambuh itu kok dibakar Pak badan tuh, dalam tuh, panas banget katanya. Jadi kok dibakar gitu benar-benar. Nah biasanya bapak saya kalau udah gitu saya kasih tahu kakak-kakak saya sama adik saya, kalau ke situ nanti udah langsung minta infus heroin. Itu di medis ada Pak, memang untuk kayak narkotika, tapi dosis yang tidak nyandu. Itu ada Pak, pemesanan juga khusus, pemesanan gitu. Nah, di infus heroin dia tenang. Karena di situ ada obat penenang. Karena obat-obat penenang, obat-obat antidepresi itu juga bikin kita salah satu pemicu terjadinya vertigo. Makanya saya bilang banyak sekali gejala-gejala yang muncul sakit kepala sekarang ini di rumah sakit itu aneh-aneh gitu Pak. Nah, jenis sakit kepala harian ini bisa dalam bentuk apa saja, entah sakit kepala sebelah, kayak vertigo atau migrain, atau seluruh bagian kepala. Dengan intensitas yang berbeda-beda setiap harinya. Jadi, nanti saya jelaskan antara hipertensi, vertigo, sama migrain, sama sakit kepala karena gangguan di sarafnya. Nah, bisa hari ini kepala Anda terasa sangat sakit dan keesokan harinya sudah berkurang, namun rasa sakit kepala itu selalu ada setiap hari. Jadi jangan diremehkan, setiap munculnya penyakit sakit kepala ini harus kita waspadai. Kalau itu udah ritmenya terlalu sering, itu something wrong Pak di dalam. Jadi harus benar-benar dideteksi benar. Dalam satu hari, durasi sakit kepala yang dirasakan juga bermacam-macam, bisa berlangsung dalam durasi yang cukup lama, bahkan sebentar saja. Kurang dari 4 jam. Jenis sakit kepala ini disebut juga sakit kepala primer. Jadi saya pernah Pak waktu berangkat di Pamulang, tahu-tahu pas saya naik motor, mobil di depan saya itu kan balik gini Pak, langsung saya berhenti ke kiri, untung dari belakang itu kosong, berhenti ke kiri langsung tundukin aja. Jadi caranya antisipasi kalau di jalan Pak, tundukin, kepala tunduk aja, tunduk, atur pernafasan, kemudian berapa kali atur pernafasan, tarik nafas panjang, Bapak tekan nafas itu sekuat-kuatnya, sampai goyangan di kepala itu agak berhenti. Itu insya Allah hilang Pak. Saya gitu langsung saya tekan aja,
nafas. Hilang, langsung spontan. 2 kali Pak kejadian, satunya di dekat Bukit Mas ini, mana Rempoa. Itu sampai tukang parkirnya mabuk ya Pak, mabuk, pusing ya bilang. Jadi mobil tuh kayak gini Pak, goyang gini, kayak rapat-rapat gitu, langsung saya minggir. Saya hitung nadi saya, sambil saya hitung nadi normal, saya tekan aja pelan-pelan, 5 menit hilang. Terus biasakan ini Pak, siap-siap air putih kalau di mobil atau di motor ya, siapin itu. Habis itu langsung minumin, biasanya langsung plong, hilang. Itu berapa kali saya alami itu. Nah, saya di sini ada penyebab sakit kepala setiap hari, jenis sakit primer yang saat ini belum diketahui penyebabnya. Jadi banyak sekali yang belum diketahui penyebabnya. Sebenarnya penyakit-penyakit di rumah sakit itu banyak sekali yang nggak ada penyebab utamanya, itu nggak ada. Kayak saraf ya, didiagnosanya pasti neuropati. Jadi kelainan saraf tapi tidak ketahui penyebabnya. Sementara dia mengalami gangguan sakit kepala primer, maka penyebab sakit kepala setiap hari tersebut bisa dikarenakan oleh beberapa kondisi berikut. Perubahan tekanan volume pada cairan tulang belakang. Ini biasanya kalau mendiagnose ini Pak, namanya pengambilan likor cerebi itu ada di tulang belakang, di di tulang belakang lor 45 sama sakral 1 Pak. Nah itu biasanya kalau ngambil nggak dibius Pak, suruh nunduk. Jadi biasanya kalau ada infeksi di dalam tapi belum ketemu, nah diambillah dari likor cerebi, cairan otaknya yang di belakang sini. Nah dia suruh nunduk, jarumnya segini-gini nih Pak. Jadi suruh nunduk kan buka, ditusuk pas dimasukin tulangnya. Sakit? Iya. Biasanya untuk diagnosa kanker yang nggak ketemu. Nah itu di situ nanti langsung ketemu Pak, di likor cerebi itu. Jadi kecuali di sini, cairan otak itu ada di sini. Allah kasih di sini untuk kemudian untuk pemeriksaan sebetulnya. Allah kasih petunjuk itu. Karena kalau di sini dijebol, itu nggak mungkin. Karena satu titik kecil yang ada di otak ini kena, cacat permanen, nggak ada perbaruan. Makanya kayak kenapa ya kita pakai helm tuh bukan karena kita takut polisi, karena memang protek di kepala nih Pak. Jangan beli helm yang murah-murah. Karena kejadian teman saya juga gitu, beli helm yang 15.000 pas jatuh beledak, helmnya pecah, akhirnya bonyok juga kepalanya. Akhirnya jadi error. Nah makanya di medis ada namanya kuntocerebral cerebi, jadi memar di cairan otaknya ini. Nah bisa jadi sekarang melakukan tindakan pengambilan cairan tulang belakang. Nah ini biasanya tuh diagnosa yang penyakit itu nggak ketemu Pak. Meningitis, nah ini meningitis ini virus yang menyerang selaput otak, jadi ada pelapis otaknya itu Pak, 2 meter. Dan orang sehingga menyebabkan gejala sakit kepala setiap hari. Kalau meningitis yang ringan, itu akan kembali normal. Tapi biasanya meningitis kalau dia kondisinya nggak bagus, gizinya nggak bagus, itu jadi idiot. Mau usia berapa, mau anak kecil, mau anak orang dewasa, orang tua, kalau kena di selaput radang otak, itu langsung jadi error Pak orangnya. Nah, cedera bagian kepala kondisi memicu nyeri sekitar kepala setiap hari. Nah, cedera bagian kepala kayak itu benturan tuh Pak, benturan yang keras. Makanya jangan suka, misalnya anak malas sama anak, jangan suka mukul kepala, pukul pantat. Karena bahayanya itu Pak. Kalau kita sering kondisikan begitu, dia akan ini, sering sakit kepala. Terus penggumpalan darah. Nah penggumpalan darah ini berhubungan dengan kekentalan darah. Jadi kalau darah kita kental, maksimal itu 0,5. Ada yang pernah tes Pak, kekentalan darah? Nah, karena tubuh di pembuluh darah ini banyak sekali isinya Pak. Ada nutrisi, kalium, oksigen, kolesterol. Nah, biasanya yang bikin penggumpalan darah ini karena kolesterol. Nah, kolesterol sama kita kurang minum Pak. Jadi orang kalau banyak minum, darah akan encer. Tapi kalau kurang minum, darah akan kental. Nah, kekentalan darah ini yang bahaya karena di dalam pembuluh darah arteri itu tidak licin, Pak. Dia banyak serat banyak tajam-tajam gitu di pembuluh darah arteri dan itu yang biasanya nyumbat. Nah, kalau pembuluh darah yang terus membatu di otak ya namanya stroke. Makanya ada penyumbatan pembuluh darah di kaki, itu jangan dipijit. Kalau dia dipijit, dia lepas.
namanya embolus. Kalau emboli ini lepas masuk ke pembuluh darah otak, dia nyumpet, ya dia stroke. Kalau nyumpul di jantung ya sudden death, meninggal. Jadi nggak boleh diurut Pak. Biasanya kan kayak ada pembuluh darahnya mau besar tuh di kaki tuh. Nah itu terus kemudian ada kadang benjol itu, agak sakit. Nah itu jangan diurut Pak. Kalau diurut bisa lepas. Kalau dia lepas dia jalan ngikutin arus darah. Kemana dia pergi darah itu. Nah kalau dia larinya langsung ke otak ya berhenti di sana, ngetem di sana dia nunggu penumpang. Iya ngetem di sana nunggu penumpang. Terus tumor otak salah satu gejalanya dilandasi dengan sakit kepala. Ya kayak teman saya tadi tumor ganas itu. Kalau udah namanya ya kalau di medis sih kalau udah tumor otak ya udah biasanya apapun hasilnya yang diambil pasti akan permanen cacatnya. Karena dia belah kepala ini kan Pak. Jadi kepala ini dibelah, terus batoknya ini diambil, ditanam di pantat. Karena ini nggak boleh mati ini jaringannya. Langsung tanam di pantat. Nah nanti ini dijahit aja. Jadi di sini nggak ada tulangnya. Gendut, ini kelihatan tuh Pak, gerak gini. Kayak ubun anak. Nah gerak gitu Pak. Nah nanti kalau sekiranya perbaikan pembuluh darah sama itunya udah bagus, diambil lagi nih di sini dioperasi. Tempelin lagi, balikin posisinya. Karena ini jaringannya nggak boleh mati. Ini walaupun tulang di kepala ini tulang, cuman jaringannya nggak boleh mati sedikit pun. Makanya harus buru-buru ditanam di pantat. Jadi sesuai dengan pembuluh darah dia. Karena pembuluh darah itu punya sifat kolateral Pak. Masya Allah nih Pak, benar-benar manusia nggak akan bisa nyamain dengan ciptaan Allah ini. Jadi pembuluh darah ini Pak, kalau tangan dipotong, kita nggak usah nyari pembuluh darah nyambung-nyambung sendiri ini Pak. Dia nyambung sendiri Pak. Padahal jutaan di sini. Tapi tidak pernah salah pasangan. Jadi pembuluh darah nggak mungkin selingkuh sama pembuluh darah lainnya gitu. Salah pasangan nggak mungkin. Nah itulah coba makanya kalau di medis itu Pak, kalau kita di kamar operasi itu, waktu saya sempat 6 bulan di kamar operasi itu, isinya cuma Masya Allah terusnya bunyinya Pak. Karena melihat ini kebesaran Allah itu benar-benar tertunjukkan di situ ciptaannya itu. Bagaimana jantung bergerak Pak. Otot jantung ini otot polos. Dia tidak disuruh otak. Yang disuruh otak tuh organ lainnya nih, pakai ini. Genggam, buka. Nah ini nyuruh otak dalam kecepatan per detik. Tapi kalau jantung, enggak. Ayo gerak, enggak. Jantung gerak sendiri Pak. Umur kita 80 tahun. Pernah enggak diservis 80 tahun? Coba mobil kalau 80 tahun enggak pernah di tune up. Hancur kan mesin. Nah, ini gerak sendiri Pak, ototnya otot polos. Umur berapa? Nah kalau udah umurnya lebih sampai 90, sampai ini biasanya dia ada rentan agak sesak nafas. Karena memang elastisitas ototnya berkurang, kontraktilitas ototnya berkurang. Jadi elastisitas itu kembalinya otot bergerak untuk kembali normal. Nah itu udah berkurang kalau usia. Dan rentan untuk ada sesak nafas itu biasa kalau pada usia-usia di atas 90. Nadinya kan lebih tinggi, lebih cepat kerja jantungnya. Makanya jantung cepat lelah, cepat capek. Nah iya. Tapi kondisi anak-anak muda, nah kalau dia berhenti karena suatu sebab, ya ini namanya sudden death yaitu otot polosnya berhenti total. Dan di sini beberapa di kepala sendiri itu sering kalau kita lagi pusing kan mata kayak panas gitu Pak ya. Nah ini saya coba gejala sering sakit kepala penyebabnya migrain. Yang sering dialamin banyak di rumah sakit sekarang ini migrain Pak, karena banyak penyebabnya. Biasanya karena konsumsi obat-obatan yang kayak obat-obat pusing, obat-obat mual itu sering. Migrain sakit kepala yang terasa berdenyut yang biasanya jadi pada salah satu posisi tulang kepala. Nah di sini nih. Jadi migrain itu ada migrain yang memang terjadi langsung, ada migrain yang migrain position. Jadi saatnya dia posisi tidur terlentang, dia balik pusing. Kalau dia tetap gini enggak. Itu ada. Kalau saatnya dari tidur dia duduk langsung muter, itu ada. Nah, saatnya Bapak muter jangan coba-coba bergerak, Pak. Misalnya Bapak dari tidur ke duduk pusing, duduk diam pegangan di tempat tidur, Bapak tutup mata, jangan dibuka. Kalau dibuka Bapak langsung muntah tuh, mual.
Karena atas ke bawah, bawah ke atas, muter gini, nggak terkontrol gerakannya. Nah, bahayanya migrain ini yang sering dialamin pasien tuh kalau posisi dia lagi nyetir atau naik motor. Karena ini tidak ada gejala atau kayak jalangkung, Pak. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Jadi dia datang sendirian aja. Datang sendiri tiba-tiba dan langsung kronis kalau orang yang udah sering. Ketika Anda sering kawan, ada kemungkinan ini pertanda dari migrain kronis. Jadi migrain kronis sendiri itu yang udah sering muncul. Nah, beberapa pasien yang saya tangani migrain ini bisa, alhamdulillah bisa biasanya 1 minggu tuh kambuh, mundur 2 minggu, 2 minggu kambuh sekali, 3 minggu. Kita rutin, tapi harus rutin pengobatannya. Jadi kita lakukan kayak traksi manipulasi di tulang-tulang lehernya ini, sama melakukan rilis untuk otot-ototnya. Nah, kalau semakin berat, itu ada latihannya yang latihan manuver, yang untuk memancing pusingnya itu muncul justru. Cuman kalau hari pertama biasanya yang pasien nggak kuat. Hari kedua itu baru. Jadi saatnya gerakan itu lakukan gerakan cepat, Pak. Dari posisi duduk, tidur miring, dia pusing, langsung balikin lagi gini terus. Jadi putar terus. Nah, itu akan merubah posisi di belakang telinga ini, cairan di belakang telinga. Karena dari pusingnya itu dari sini nih, Pak. Dari belakang telinga. Makanya kalau orang sakit migrain, sakit vertigo itu telinga sering berdengung. Nah, ada literatur yang memang melarang kalau telinga berdengung itu jangan dipanasin, jangan dikasih diatermi karena itu memicu migrain. Salah satu pemicu migrain itu. Di alat medis ada yang sangat memicu ke situ. Ketika Anda sakit kepala, Anda kemudian bertanda ini migrain kronis. Migrain bisa membuat Anda merasakan sensasi berdenyut, mengenai satu sisi atau kedua sisi kepala, dan rasa sakit yang sedang sampai berat. Tidak terlihat, Anda juga bisa merasakan mual, muntah, serta sensitif terhadap suara atau cahaya. Nah, kalau migrain yang kronis, itu sensitif Pak terhadap cahaya gini. Jadi di sini ini langsung kayak kabur, langsung muncul migrainnya. Dia sangat sensitif sekali kalau udah yang kronis, Pak ya. Nah, jenis migrain tanpa aura merupakan jenis migrain yang paling banyak terjadi. Nyeri migrain ini muncul tiba-tiba tanpa didahului gejala apapun. Terkadang gejala migrain jenis ini bisa mirip dengan sinusitis. Jadi sinusitis itu ada radang di sini, Pak. Radang di sini. Terus di sini sinusitis frontalis di sini. Jadi di sini ini ada selubung, Pak. Ada terowongan. Nah, terowongan ini yang sering kalau sinus yang karena kelainan anatomis bisa tulangnya itu bengkok. Jadi nggak seimbang kanan dan kiri. Nah, kalau yang parah ini kita napas bau bangkai. Ini nih. Jadi napasnya biasanya lewat mulut. Kalau yang parah, Pak ya, yang udah parah di sini ini napasnya bau bangkai. Jadi bau busuk gitu. Nah, itu biasanya kalau udah parah banget itu harus dioperasi. Karena takutnya merusak ini, terus ada virus yang takutnya lagi ini dekat dengan kepala. Dekat ke kepala takutnya yaitu meningitis, radang selaput otaknya itu. Terus migrain dengan aura. Migrain ini diawali tanpa tanda tahapan aura sebelum sakit kepala muncul, seperti melihat kilatan cahaya sebanyak 15-20% menderita migrain mengalami fase ini. Jadi ini yang paling sensitif aura itu dengan cahaya. Migrain dengan aura tanpa sakit kepala juga ada. Kondisi ini dikenal dengan sifat migrain, silent migrain, diawali dengan semua tanda atau gejala migrain, tapi tidak disertai sakit kepala. Nah, terus kemudian ada migrain kronis yang sering migrain yang terjadi selama setidaknya 15 hari per bulan. Jadi kalau udah kronis itu akan lama, Pak, kejadiannya. Dan pasien itu yang udah kronis itu nggak bisa apa-apa. Jadi biasanya cuma tidur, bangun dia nggak bisa. Karena saatnya bangun dia langsung pusing. Nah, biasanya kalau dalam perawatan ditekan di daerah ini leher, dikasih pengobatan antidepresan. Nah, ini biasanya karena penggunaan obat-obatan tadi, Pak, yang berlebihan. Misalnya kita sering sakit kepala pakai obat-obat ini ya, yang bebas tuh ya.
Ini dialami juga sama suaminya adik saya, karena sakit dikit obat, sakit dikit obat, sakit dikit obat. Kalau bisa ditahan, jangan gampang minum obat. Karena obat memang memberikan efek positif ada, tapi efek negatifnya juga banyak. Set efek negatifnya kalau terlalu banyak, terlalu sering. Nah, gejala dan pemicu migrain, terutama migrain dan nyeri kepala saat hebat di salah satu sisi kepala. Jadi yang dirasakan umumnya nyeri berdenyut. Nyeri berdenyut tuh kayak di sini tuh kayak ini, Pak. Ya kayak ubun-ubun tadi gerakannya, jadi cenut. Jadi kayak di kepala itu, di tulang kepalanya tuh kayak diremes-remes gitu, Pak. Kalau yang berdenyut. Nah, sensitivitasnya ya cahaya sama suara aja, Pak, kalau migrain tuh. Nggak ada yang lainnya. Nah, kalau pada perempuan itu kemunculan migrain dipicu oleh peningkatan kadar hormon estrogen. Hormon estrogen itu hormon karakter seksualnya perempuan. Ini kalau pada perempuan yang nggak bisa diobatin tuh saat pusing sangat dia menstruasi. Itu yang nggak bisa diobatin, Pak. Nah, faktor emosional seperti stres atau cemas, penggunaan obat tertentu misalnya pil KB. Nah, pil KB sendiri itu memang, tapi sekarang udah jarang ya minum-minum pil KB itu. Ini dapat memicu juga, Pak, karena kalau ibu-ibu istri kita kan kalau pengen nunda kehamilan kan dengan pil KB ini minumnya kan rutin. Nah, jangka berapa tahun ini dia akan muncul biasanya, Pak. Nah, pengobatan dan pencegahan migrain tidak ada metode khusus untuk mengatasi migrain, tetapi gejala ini bisa diredakan dengan menggunakan perawatan mandiri, penggunaan obat, serta perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ya kayak pola makan, Pak, terutama pola makan, pola istirahat. Sedangkan pencegahan migrain dapat dilakukan dengan menghindari faktor pemicu, antara lain dengan memperbaiki kualitas tidur, rutin berolahraga, berhenti merokok, dan memeriksakan kesehatan secara berkala. Jadi yang saya tekankan di sini untuk wilayah daerah-daerah Jabodetabek ini karena kualitas tidur, Pak. Jadi tidur itu bukan lamanya, tapi kualitas tidurnya, Pak. Kualitas tidur kalau bagus, ya dia cuma 4 jam semalam atau 5 jam semalam sudah seger lagi kondisinya. Lama, tapi kalau sini masih berpikir terus berjalan, punya masalah, punya apa, kualitas tidurnya sangat rendah. Biasanya bangun tidur masih ngantuk bener. Nah, kayak nggak tidur, padahal udah tidur. Nah, ini berpengaruh sekali yang banyak ini. Yang banyak sekarang ini kualitas tidurnya ini, Pak, karena faktor stres yang tinggi sekarang ini. Nah, sakit kepala dengan ketegangan kronis. Biasanya ketegangan kronis biasanya menunjukkan gejala seperti mempengaruhi kedua sisi. Kedua sisi ini bagian belakang nih, Pak. Bagian bawah nih, pas belakang sini nih. Nah, ini dekat dengan occiput tulang belakang di sini nih. Mereka rasa sakit atau nyeri ringan sampai sedang. Saya sering nih, Pak, ngalamin karena pakai helm ya, terus terang pakai helm, terus kadang-kadang saya salah tidurnya itu suka tidur sambil nonton TV. Jadi saya sering negur pasien jangan tidur sambil nonton TV, main game, main gadget, tapi saya sering jalanin. Jadi di sini ini tegang, Pak. Tegang banget nih. Karena saya ganjel dengan bantal ini kan, dengan bantal tinggi kan. Kalau dengan bantal tinggi, Bapak berdiri, posisinya begini nih, Pak. Kalau nonton TV ini. Nah, kalau ini berlangsung berlama-lama akan terjadi hyperstretch. Di sini ligamennya, ototnya. Nah, kalau terlalu sering, kalau cuma sehari nggak apa-apa. Tapi kalau udah bulanan, itu akan mengalami ketegangan. Namanya tendinitis juga ada. Tonus ototnya meningkat. Saatnya tonus otot meningkat, O2 yang ke otak itu kurang. Kalau O2 otak kurang, otak langsung menggeliat, reaksi. Dia nggak mau kekurangan oksigen di situ. Terus yang ketiga, menyebabkan rasa sakit yang terasa seperti menekan kepala, mengencang. Jadi kayak keras itu, Pak, kaku gitu. Itu nggak enak benar. Nanti akhirnya kalau lama gitu dia larinya ke sini. Sini terus ke mata. Mata tuh jadi nggak enak. Kayak pedes gitu, panas. Nah, kalau ini yang sakit kepala persisten harian, jadi setiap hari bisa terjadi. Walaupun yang memiliki riwayat setiap hari, gejala yang dirasakan adalah rasa nyeri yang konstan dan waktu 3 hari sejak hari pertama.
Tidak hanya itu saja, ada juga merasakan mempengaruhi kedua sisi kepala. Sama nih Pak, sisi kepala dua-duanya kena. Menyebabkan rasa sakit yang terasa seperti menekan, mengencang tetapi tidak berdenyut. Jadi keras aja, mengencang aja. Akan terasa sakit yang sering sampai sedang, yang ringan sampai sedang. Mungkin terdapat gejala migrain kronis atau tipe ketegangan kronis. Jadi kuncinya ada di tulang belakang leher ini Pak. Dari cervical 1 2 itu enggak. Kalau cervical 1, makanya orang kalau dipukul sini nih Pak. Nih. Ini bahaya nih Pak. Dia menyarapin otot-otot jantung. Di sini nih. Di sini tidak ada namanya, kalau di tulang belakang itu ada 2 sendi Pak. Satunya sendi besar, satunya faset sendi. Faset sendi itu nempel. Ini yang jadi apa? Engselnya, gerakannya. Nah, di 1 2 ini enggak ada. Makanya di Indonesia belum bisa ini, Pak. Trauma di cervical 1 2 itu biasanya bablas. Karena dia ini apa? Otot-otot jantung. Waktu itu ibunya teman kantor, bapaknya teman kantor ngetelin genteng, jatuh pas kepala sini kena nih Pak. Patah di sini 1 2 nih. Terus dokter lanjutin buru-buru operasi. Saat operasi ya 2 hari lewat, karena ini otot-otot jantung. Ini yang bahaya di sini 2 nih. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 yang sampai ada bendolnya ini nyarapin sini nih Pak, mensarapin sini. Jadi sarafnya di sini. Jadi di dalam tulang itu isinya saraf dari pusat, dari otak. Nah, saraf dari otak ini dibungkus lagi kayak sumsum. Tapi kalau sumsumnya manusia itu keras Pak. Sumsum tulangnya manusia itu keras. Karena waktu saya di kamar operasi ngeliat amputasi itu digeraji Pak. Benar-benar digeraji itu Pak. Gorok. Udah kakinya dilempar. Kalau udah kangen buduk. Jadi sumsumnya tuh keras. Enggak kayak sumsum sapi yang lunak bisa cedet, enggak. Sumsum manusia tuh keras. Nah, kalau pada perempuan ini sering hilang, kalau laki-laki kan jarang Pak. Tapi kalau perempuan sering hilang karena dia hamil, menyusuin, menopause, itu yang tidak ada laki-laki. Nah, supaya istri-istri kita itu jarang, nanti biar kroposnya mundur Pak, jangan terlalu dini, diisi masa tulangnya. Diisi masa tulangnya itu dengan cara latihan pakai beban. Gak usah tinggi-tinggi, 1 kilo aja. Pakai beban, terus kemudian sering jalan. Menggunakan aktivitas. Karena kalau udah kropos, saya punya pasien umurnya 98 Pak, itu masih osteopenia. Jadi normal, hijau, kuning osteopenia, merah itu udah osteoporosis. Nah, itu masih osteopenia, umurnya udah 98 tahun. Perempuan, ternyata saya ajak tanya jawab gitu, dia suka waktu di Belanda, dia di Belanda terus pindah ke sini kan. Naik sepeda balapan dan kereta, Pak. Kebayang, Pak, naik sepeda balapan dengan kereta. Nah, jadi olahraga sport inilah masa tulang itu terpenuhin. Jadi sejak umur sampai gitu. Karena gini, Pak, kalau orang udah kropos tulangnya itu banyak gini. Saya punya pasien di Jalan Bumi yang saya home care, dia perawat. Dia jalan nih Pak pagi sama ibu-ibu rame-rame. Enggak apa-apa, Pak. Saatnya dia berdiri, jatuh enggak, kesenggol enggak, tahu-tahu redak, patah Pak tulangnya. Itu udah kroposnya udah benar-benar kropos. Jadi kalau kropos tulang, isinya di dalam hilang. Jadi kayak orang kayu gapuk ya. Kayu itu, nah Bapak cuk langsung berlubang, nah kayak gitu. Jadi nggak ada power lagi untuk menyangga. Biasanya kena pertama tuh kaki, karena dia menyangga berat badan. Kecuali jatuh kok ini, nah itu bisa patah di mana. Nah itu Pak, jadi olahraga ini sangat penting. Dan beban, biar mencegah terjadi osteoporosis. Terus hemikrania kontonia, jadi ini salah satu sisi di krania itu kranial itu kepala continuous. Jadi salah satu sisi di kepala ini sering sakit. Nah, gejala lainnya adalah rasa sakit yang sedang atau seperti ditusuk duri, jadi ditusuk jarum. Gitu, Pak. Nyeri-nyeri gitu. Misalnya satu parah sebenarnya gejala lain seperti migrain, kemerahan di arah mata. Nah, mata ini menjadi memerah panas gitu. Hidung menjadi tersumbat dan mengalami pilek. Ini biasanya dari sinusitisnya.
terus merasakan kegelisahan. Jadi saya pernah Pak mengalami ini 2 kali dalam seumur ini. Jadi gini, saatnya saya mau tidur, tahu-tahu itu ada kecemasan yang hebat, ketakutan Pak. Langsung bangun lagi. Saya juga bingung, kenapa nih, saya tanya ke istri. Udah coba santai. Saya tidur lagi, bangun lagi Pak. Jadi kayak ketakutan, kayak mau dijemput ajal gitu, ketakutan gitu. Akhirnya ya udah sambil al-wudu, saya sholat tahajud, baru Pak ketenangan itu dapat. Memang jadi sering saya lakukan, sering saya rasakan 2 kali nih, saya udah merasakan itu. Nah, vertigo adalah gejala penyebabnya seorang mengalami sensasi pusing berputar, muncul secara tiba-tiba pada kondisi yang parah. Gejala vertigo bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, sebab vertigo bisa menyebabkan hilangnya keseimbangan dan disorientasi. Serangan vertigo biasanya menyebabkan pengidapnya sampai terjatuh. Jadi vertigo ini kita sendiri kayak ini berputar Pak melihatnya. Nah, keseimbangan sendiri akan terganggu karena di otak kecil sini ini kekurangan oksigen. Nah, disorientasi biasa karena dia bingung di mana saya, nah kayak gitu. Kenapa? Beda kalau vertigo sama migrain. Kalau migrain itu salah satu sisi, kalau vertigo bisa dua-duanya. Nih muter. Ini biasanya nyerang pada usia lebih dari 5 tahun. Wanita lebih sering daripada laki-laki karena pernah sedang mengalami luka di kepala, jadi pernah kebentur, pernah dijahit, pernah ini, nah itu sering terjadi vertigo. Sering menggunakan obat-obat tertentu, biasanya painkiller Pak yang sering diminum. Ada anggota keluarga memiliki riwayat vertigo. Jadi vertigo sendiri bisa congenital, jadi bisa turunan. Mengalami infeksi pada telinga, sedang stres berat, sering mengkonsumsi alkohol. Nah, yang ini Pak yang sering nih mengalami infeksi pada telinga. Infeksi pada telinga itu akan mengganggu keseimbangan, balance. Penyebab vertigo perubahan posisi secara tiba-tiba. Migrain atau sakit kepala tidak tertahankan. Ini bisa memicu salah satu stroke karena biasanya ada penyumbatan di pembuluh otaknya. Penyakit gangguan yang menyerang telinga. Ini yang paling sering di rumah sakit nih Pak, menir. Vestibular neuritis ini juga sering. Pada telinga bagian dalam, jadi telinga itu kayak bentuk keong Pak, rumah keong, seafood gitu. Nah, di dalamnya ini banyak sekali gendang-gendang kecil, tipis-tipis gitu Pak. Itu yang menghantarkan setiap suara dari luar. Kalau dia ada sinusitis atau pilek yang lama, biasanya kayak kecil suaranya, kayak di puncak kita. Nah itu karena kelembapan. Tapi saatnya kita ke puncak, turun ke Jakarta, plong. Karena dengan suhu tubuh sama suhu luar, dia mampu mengeringkan kelembapan itu. Nah kalau dengan sinusitis atau pilek yang terlalu lama, lendir Pak yang nempel di sini. Makanya kadang-kadang sama dokter ini diambil, ditarik, gitu. Terus gangguan otak, tumor, obat-obatnya menyebabkan kerusakan telinga. Biasanya karena itu Pak, painkiller yang sering rusak ini. Trauma pada kepala trauma pada leher dan kepala. Leher yang sering kena Pak, kalau kepala jarang. Gejala yang muncul terjadi seorang mengalami vertigo ada pusing berputar diikuti dengan telinga berdengung. Makanya telinga ya gitu. Kalau telinga saya pernah berdengung, saya nggak kasih obat, saya biarin aja, hilang sendiri. Karena nanti saatnya saya kasih pengobatan sendiri, dia memicu vertigo muncul. Saya nggak maunya itu. Udah biar aja dengung. Sekarang alhamdulillah sudah hilang. Pengobatan vertigo membutuhkan langkah pengobatan khusus apabila disebabkan oleh manuver operasi BPPV ini yang tadi Pak manuver yang tidurin, balikin lagi, tidurin, balik lagi. Itu biasanya hari pertama yang nggak kuat. Pasien yang ketakutan di situ karena muternya cepet kenceng banget. Tapi hari ketiga hilang. Itu kalau dikasih manuver ini. Terus obat-obatan tertentu nanti dari THT biasanya Pak, melakukan terapi rehabilitasi vestibular yang bertujuan untuk membantu beradaptasi dengan sinyal membingungkan dari telinga. Nah, terapi rehabilitasi ini kan bagian saya, jadi tapi kadang-kadang pasien saya kasih tahu, ini memicu ini, ibu mau nggak? Tapi dijalankan dokter, iya, banyak dokter yang mengabaikan itu. Padahal itu ada literaturnya, evidence-nya juga bagus, tinggi. Pencegahan vertigo menghindari gerakan secara tiba-tiba agar tidak terjatuh. Jadi kalau menghindari gerakan tiba-tiba itu kalau misalnya dipanggil jangan langsung gini Pak, pelan-pelan aja nengoknya.
Terus saya duduk, saya segera duduk. Sekarang kalau vertigo menyerang karena takutnya jatuh. Gunakan beberapa bantal agar posisi kepala saat tidur menjadi tinggi. Nah, ini jangan sering dilakukan, hanya pas vertigo kambuh aja. Karena untuk memperbaiki di lehernya. Gerakan kepala secara perlahan, hindarin gerakan kepala mendongak. Ini. Saya kemarin juga ada pasien kepentok gayung di sini sampai setahun sakit nggak hilang-hilang. Coba mendongak, saya suruh mendongak gini. Tidur, bantal saya taruh di sini nih, di bahu, kepala kan gini. Itu kan detik Pak, langsung muter. Walah ini dari sininya, saya bilang. Ini sarafnya terlalu sensitif Bu, saya bilang terhadap cahaya sama ini. Setelah terapi, kita pancing itunya, alhamdulillah sih langsung berkurang, langsung enakan. Jadi untuk kepala mendongak ini juga untuk ngetes Pak. Terus sebagai pengidap menena itu yang teringat, batasi konsumsi garam. Jadi batasi konsumsi garam pada usia-usia kayak kita ini Pak, kalau bisa garam dikurangin karena juga akan mengganggu fungsi ginjal. Nah, tension headache itu sakit tegang kepala, rasa sakit biasanya menyebar di sekitar dahi, bagian keluar belakang leher dan mengalami sakit kepala. Ini menggambarkan rasa sakit seperti ada tali yang mengikat di kepala dengan kencang. Nah, seperti terjepit meremas di tengkorak. Nah, tengkorak ini kan diremes ini Pak, tengkoraknya. Ini kalau tension headache, ini karena tonus otot leher aja Pak. Nah, gejala tension headache terasa sakit kepala dan pegel, rasa sakit dan tertekan di dahi belakang ataupun di sisi kepala, susah tidur, merasa sangat lelah, mudah marah, sulit berkonsentrasi, ada nyeri otot. Nah, di sini nih Pak, nyeri ototnya di leher sama bahu biasanya, sampai sini, di upper trapeziusnya ini, karena upper trapezius ini oligosensorinya di sini, nempelnya, otot-otot itu. Nah, hipertensi. Ini pusing karena ada hipertensi tekanan darah tinggi, ada kondisi ketika tekanan darah itu 130-80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Karena 3 kondisi yang jadi satu ini Pak, gagal jantung, penyakit ginjal, dan hipertensi. ini penyakit yang jadi rangkai jadi satu Pak. Kalau hipertensinya dia muncul lebih duluan ya, biasanya jantungnya kena karena kerjanya lebih cepat. Hipertensi berbeda dalam hipertensi primer, hipertensi sekunder. Hipertensi primer diketahui penyebab dengan pasti, sedangkan hipertensi sekunder dapat terjadi antara lain karena penyakit ginjal, sleep apnea. Sleep apnea itu gini Pak, Bapak tidur dari jam 8 habis sisa atau sampai pagi ya, ngorok nih. Nah, kalau ngoroknya ini sampai bangun tidak berubah posisi bunyi ngoroknya, aman, nggak apa-apa. Nah, kalau sleep apnea di sini pertengahan biasanya jam 12, jam 11 itu langsung kayak orang kehilangan oksigen, kekurangan oksigen. Nah, nanti harus normal lagi, 1 jam gitu lagi, kayak gitu. Nah, untuk mengetahui itu suruh ngerekam Pak, malam apakah saya mengalami sleep apnea. Sleep apnea ini paling bahaya nih Pak. Biasanya terjadi stroke pagi hari, itu tuh dari sini. Gagal jantung pagi hari atau nggak bangun lagi. Kegagalan di sini, sleep apnea ini. Dari kejadian alkohol. Hipertensi memiliki silent killer. Silent killer itu jadi pembunuh yang diam-diam atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun. Sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa. Jadi 120/80 itu mayoritas. Saya punya pasien 200, strep 120 Pak, tapi nggak ada keluhan. Di cek lab juga bagus, berarti normalnya dia segitu. Kan ada hipotensi juga ada. Jadi yang dibilang, wah kalau hipotensi nggak mungkin kena stroke, bisa, sama. Tapi kecenderungan lebih banyak kena stroke tuh kalau hiper. Karena pecah pembuluh darah Pak. Jadi teman saya itu bulan puasa habis buka, satu kantor, satu ruangan, anak buah. Teman saya itu satu kantor habis buka puasa makan biasa Pak. Terus nelpon saya, Mas besok saya bisa masuk pagi. Oke, kamu besok pagi. Udah. Jam 9 malam dia merasa berat nih Pak kepala. Bener-bener berat kayak bawa 100 kilo gitu katanya. Langsung tidur Pak. Setelah tidur nggak kuat, dia bangun, dia ke UGD. Saya bukannya bahasa nyalin dokter UGD-nya, tidak cermat. Saya bilang itu, siapa dokternya? Ini, oh ya udahlah, nggak cermat. Jadi dia dibilang vertigo. Dia memang punya riwayat vertigo.
dibawa ke ruang rawat Pak. Setelah dibawa ke ruang rawat, 1 jam berikutnya harus minum obat, dibangunin, udah nggak bangun Pak. Wah ini bukan tidur, ini udah pingsan, udah nggak sadar, dibawa ke UGD Pak, dibawa ke ICU. Di ruangan saya habis dari ICU dilakukan CT scan di kepala. So malam tuh dilihatin dari dokter sarafnya, dikirim lewat WA gitu CT scan-nya. Wah ini sih udah bisa ketolong dok, saya bilang itu. Iya mas, makanya. Jadi otak ini Pak, hitam Pak, tengahnya nih, udah pecah. Akhirnya minggu saya nyoba harus digandeng karena ICU-nya kurang lengkap bener, nyari ICU di mana-mana nggak dapat. Terus anaknya tuh bilang, kalau di Pertamina gimana om? Kamu punya duit nggak 20 juta? Kalau punya duit silahkan bawa ke Pertamina. Itu karena kalau di rumah sakit besar itu harus pasang duit dulu Pak, baru ditanganin kalau untuk masuk. Akhirnya Fatmawati penuh, saya nelpon dokter kepala sarafnya Fatmawati, yang kebetulan kenal, bapaknya pasien saya. Dok bisa minta tolong teman saya nih dok, cariin ICU di situ. Dapat dok. Sempat cuci darah Pak, karena udah kena ginjalnya juga. Sempat cuci darah sekali, Selasa sore, Rabu pagi meninggal. Karena kalau udah pecah di sini Pak, itu tinggal dihitung aja berapa persen. Kalau dia masih dalam bentuk kecil banyak masih bisa lah. Nanti dikasih cairan liquor itu dia ketarik. Kalau enggak dioperasi. Nah kalau udah lebih dari 1/4, jadi di MRI itu kelihatan Pak, hitam itu blok. Itu darah yang di otak. Itu otak tuh nggak boleh kena darah dikit pun. Karena likor cerebrinya itu nggak boleh kena kotoran dikit pun. Nah itu yang hipertensi yang harus benar. Nah biasanya kalau hipertensi minum aja obat Pak, nggak usah takut, nggak apa-apa. Pakai obat-obat yang ringan. Saya sendiri minum karena tensi saya sempat tinggi, sempat 180/100. Nah itu saya coba berhenti sendiri 2 minggu, saya tensi lagi tinggi lagi Pak. Tapi saatnya saya minum itu sehari sekali, normal terus 120/80. Nah minumnya kalau mau tidur Pak, karena yaitu tadi silent pembunuh diam-diam. Jadi kalau mau tidur, stroke tuh biasanya serangannya saat bangun tidur Pak. Itu yang sering dan nggak bisa tertolong tuh di situ. Nah biasanya dokter saraf, dokter ini bilang, kalau mau tidur ya mas minumnya, iya kalau mau tidur. Saya minum yang 5 mg kandesartan. Jadi obat stroke itu obat hipertensi itu punya karakter Pak. Kalau kita minum amlodipin, nanti kita sering kalau keseringan, di sini kayak batuk. Itu kalau sering minum amlodipin. Nah biasanya yang parah lagi kalau udah keseringan, udah kelamaan banget, misalnya 5 tahun, 10 tahun, nah kaki bengkak. Nah biasanya dokter harus ganti obat lainnya. Saya kemarin sempat gitu dulu, saya ganti sendiri pakai kandesartan yang 5 mili. Aman Pak, pokoknya kalau udah hipertensi jangan disepelein, ini yang kita nggak tahu. Makanan bisa menyebabkan hipertensi? Bisa. Kambing? Enggak, lemak kambing. Kalau kambing sendiri enggak nyebabin. Kalau dagingnya enggak. Lemaknya yang bikin ini. Pencegahan hipertensi bisa diatasi dengan menjalani hidup seperti konsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, mengurangi konsumsi minuman kafein. Namun jika tekanan darah sudah cukup tinggi, pasien juga diharuskan mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Untuk mencegah tekanan darah tinggi, lakukan olahraga secara rutin dan jaga berat badan agar tetap ideal. Pemeriksaan juga di tekanan darah secara berkala ke dokter berlebih jika Anda memiliki faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi. Jadi hipertensi ini keturunan Pak. Iya, keturunan sama dapatan. Sama gula itu keturunan sama dapatan. Gula itu keturunan kalau orang biasanya ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 tuh dari kecil udah kena Pak. Dari kecil udah kena, jadi pankreasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin. Nah kalau dapatan tuh biasanya usia-usia di atas 40 karena faktor makanan. Nah, cara mencegah terjadi hindari konsumsi obat-obatan berlebihan walaupun Anda sering sakit kepala mengonsumsi obat 2 kali seminggu dapat meningkatkan frekuensi secara keparahan. Kalau jangka panjang, Pak, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu mencegah efek samping yang bisa terjadi. Mengirimnya coba membuat catatan setiap hari. Hal ini dapat menentukan apa saja pemicu seperti kapan mulai sering melakukan aktivitas apa dan berapa lama berlangsung. Jadi untuk mengetahui kapan ini muncul. Beristirahat yang cukup, rata-rata orang dewasa membutuhkan sekitar 8 jam waktu tidur malam hari. Apabila Anda mempunyai gangguan atau masalah tidur, sebaiknya konsultasi dokter.
Kalau gangguan tidur ini biasanya kasih antidepresan, Pak. Hati-hati, hindari hal yang membuat Anda stres. Stres merupakan penyebab umum bagi kepala ketika aktivitas itu terlalu padat. Lakukan olahraga membuat pikiran lebih rileks untuk melancarkan darah ke otak serta mengatasi stres. Olahraga dan melakukan olahraga yoga, berjalan kaki, tai chi atau berenang dan lain-lain. Bagaimana mengatasi kondisi ini? Nah, namun dokter biasanya mencoba beberapa jenis obat dulu sampai menemukan yang sesuai untuk mengatasi kondisi Anda. Jadi di medis juga gitu, Pak. Kasih ini dulu. Nggak sembuh, kasih ini. Nggak sembuh, kasih ini. Oh, ini cocoknya ini. Iya, sama. Tetap meraba-raba. Iya, karena obatnya banyak, Pak. Karena gini, Pak. Orang pilek, satu ini pilek nih. Satu ini pilek. Ada yang cocok minum Neosep, ada yang cocok minum Insa. Nah, dia nggak cocok minum Insa, cocoknya Neosep. Nah, kayak gitu loh, Pak. Jadi reaksi tubuh menyerap obat itu. Iya. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya berikan. Mohon maaf waktunya berlebih 10 menit. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.